membuka acara bacaan basmalah bersama-sama dengan harapan agar acara ini berjalan dengan lancar, hikmah dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Bapak Edi untuk memberikan sambutan. Oh ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati eh, para peserta diseminasi budaya positif pada pagi hari ini, yang saya hormati pemateri Ibu Tri Putri Diana, yang saya hormati juga moderator pada pertemuan kali ini. Marilah kita terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberikan sesuatu nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang diadakan oleh komunitas belajar SMK Negeri 1 Pakong dengan materinya adalah Bu Putri Diana. Selawat dan salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah begitu banyak memberikan kita pengetahuan. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita, utamanya juga bagi sekolah kita, dan nanti juga berimbas pada peserta didik yang ada di sekolah kita masing-masing. Karena materi kali ini sangat-sangat berguna sekali bagi kita, yaitu tentang budaya positif. Karena budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan kita yang kita harus junjung tinggi dalam lingkungan belajar di sekolah kita masing-masing. Kita harus berani menciptakan bahwa sekolah kita mempunyai budaya
yang sangat positif untuk anak didik kita. Tentunya dengan perlu kerja keras. Karena hal yang namanya budaya dan apalagi budayanya yang positif sudah pasti tidak akan pernah bisa kita lakukan secara instan. Namun butuh proses dan tahap-tahapan yang harus kita lalui. Dan itu pun tidak gampang. Namun saya yakin apabila kita sama-sama semangat, utamanya di SMK Negeri 1 Pakong sama-sama semangat, mulai dari kepala sekolah sampai seluruh warga yang ada di SMK Negeri 1 Pakong semangat untuk menuju pada budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Pakong dan juga kepada seluruh SMK-SMK yang ikut saat ini. Kita akan bisa memberikan sesuatu, yaitu tentang budaya positif. Saya ucapkan selamat kepada Bu Putri yang saat ini sebagai narasumber bagi kita. Mohon nanti diikuti betul-betul Bapak Ibu sekalian apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita. Silahkan kalau perlu dicatat dan bisa saja kita komunikasikan lebih lanjut. Kalau memang sekiranya ada hal yang tidak dipahami, kita buatkan forum agar apa yang seharusnya kita lakukan biar kita lakukan bersama di sekolah kita masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga sukses acara ini dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya mohon maaf ini baru bisa gabung. Bukan baru bisa gabung, tapi ini ada kesalahan teknis karena link yang disebar tadi itu akhirnya kita terpisah jadi 2 room yang berbeda. Ini baru pindahan dari room sebelah. Mohon maaf, jadi ini baru masuk. Oke, terima kasih Pak Edi Purnomo Effendi selaku Kepala SMK Negeri 1 Pakong yang sudah memberikan sambutan. Berarti sekarang kita masuk ke acara kedua, nggih. Berarti sekarang lanjut, monggo Bu Putri. Sekarang pemaparan materi oleh narasumber yang dalam hal ini disampaikan oleh Bu Tri Putri Diana. Halo, sudah. Kedengeran, Bu? Ya, Monggo Bu Putri. Nah, kedengaran Bu. ya, Bu. Kedengaran. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, terima kasih sebelumnya sudah membersamai kami yang dari tadi banyak trouble ya Bapak Ibu ya. Dalam webinar, dalam tatap maya memang kesalahan teknis kita anggap biasa dan mohon dimaklumi, terima kasih dimaklumi ya Bapak Ibu. Baik, saya akan langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Kepala SMKN 1 Pakong dan Bapak Andi Tohari sebagai Ketua Komunitas Kombel PMM di SMKN 1 Pakong yang sudah memfasilitasi dan membersamai dalam kegiatan saya ini. Dalam kegiatan hari ini yaitu kegiatan webinar diseminasi budaya positif di sekolah sebagai salah satu rangkaian aksi nyata saya dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini yang sudah lama mengajar itu tentunya punya semangat belajar yang tinggi. Jadi modal utama kita sebagai pengajar adalah belajar. Dan hari ini, saat ini, mari kita belajar bersama-sama. Mohon maaf, saya di sini bukan berarti saya menggurui atau lebih paham tentang keadaan karakter atau keadaan budaya sekolah. Namun saya hanya berbagi pemahaman saya terkait budaya positif di sekolah selama saya menjalani program guru penggerak. Izin saya share screen.
Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Ya Bu, Sudah. tampil. Iya, sudah Bu. Baik, sebelum masuk ke materi, kita ada kesepakatan webinar untuk hari ini. Yang pertama, on cam atau aktifkan kamera jika memungkinkan ya Bapak Ibu. Setuju? Jika Setuju. memungkinkan, Setuju. Ya. silahkan aktifkan kamera atau on cam agar saya tidak merasa sendiri di sini. Kemudian yang kedua, mute ya saat pemaparan atau jika yang lain berpendapat agar suara tidak saling dengung, tidak berbenturan. Jadi monggo di mute agar suara tidak bocor kecuali panjenengan-panjenengan ingin menjawab atau ada pendapat nanti. Kemudian yang ketiga, silahkan Anda raise hand, ketuk tombol raise hand di bawah, itu jika ingin bertanya atau berpendapat. Dan silahkan di unmute jika sudah diperbolehkan. Kemudian kita saling menghargai dan menghormati dalam kegiatan ini. Setuju ya Bapak Ibu? Sepakat? Setuju. Sepakat. Sepakat. Oke, kita lanjut. Sudah tampil? Belum berubah slide-nya. Masih yang tadi, Bu. Nah, sudah. Sudah. Gambar apa Bapak Ibu? Bersepatu. Gambar sepatu. Oke, kita ice breaking dulu ya. Kita biar fokus sebelum masuk ke materi. Tebak maksud dari sandi gambar. Di sini ada huruf U, ada apa itu? Kura-kura. Iya, ada N, kemudian ada sepatu. Kira-kira jika dirangkai jadi kata apa? Ukuran sepatu. Sepatu. Ukuran sepatu. Ukuran sepatu. Kita lihat. Oke, benar. Dapat apa ini hadiahnya, Semangat. Bu? Hadiah. Dapat GoPay. GoPay. Ya. Dapat sertifikat. Ya. Dapat sertifikat. Oke, lanjut. Satu sudah fokus nih Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, Banyak ada sekali. 3 gambar di sini. Siapa yang ingin menjawab untuk gambar yang pertama? Silahkan raise hand mungkin. Apa Pak ini? Ibu. Iya, Pak Suai. Pak Ahmad Suaidi. Monggo, Pak. Untuk gambar yang pertama, Pak Suaidi raise hand. Pak Suaidi dan Bu Novi. Mungkin Bu Novi? Gambar yang pertama. Saya gambar yang kedua aja, Ibu. Oh, pilih gambar yang Boleh kedua. milih-milih, harus dari nomor 1 dulu. Nggak mau. Saya taunya nomor 2. Udah boleh nawar. Oke, Bu Novi nomor 2. Calon mertua. Wah, calon mertua. Ya, gambar kedua menurut Bu Novi calon mertua. Sudah punya mertua kan ya Bu Novi ya? Jangan calon Iya. lagi. Oke, yang Jangan. sudah. Jangan calon lagi ya. Kalau gambar yang pertama, siapa mungkin Pak Farid Imron yang sudah raise hand? Silahkan Pak Farid. Tarif bulanan. Oh, Tarif bulanan. Nggak Semoga kita kepikiran. semua tidak pusing dengan tarif bulanan ya Bapak Ibu ya. Iya, Oke, iya. tarif Yang ketiga. Hebat yang menjawab itu hebat. tarif bulanannya aman. Yang berarti. ketiga saya bisa pintu Oke. taubat. Yeay, bener. Otakku hang. Gambar Yang pertama tarif bulanan, yang kedua Ya, yang ketiga pintu taubat. Iya, Pintu iya, taubat. benar, benar. Kita lihat bersama. Jeng. Nggak keluar pintunya ini. Mana? Kok Belum. bisa kepikiran ya, berarti harus tes IQ. Betul. Gak kepikiran Pak Andi. Tarif bulanan aman Pak Andi. Oke. Ternyata luar
biasa semua Bapak Ibu di sini. Ya, tarif bulanan calon mertua dan pintu tobat. Kita buka pintu, selanjutnya kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Udah habis. Lanjut. Udah. Masuk ke materi. Kurang. Udah Pak. Oke. Topik kita pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Lumayan ya Bapak Ibu, semoga tetap semangat sampai akhir. Ya, Pak. Kamu pun muncul angkat tangan. Baik. Apa sih tujuan budaya positif itu? Tujuan budaya positif yaitu terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Kemudian terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Yang keempat, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, terbentuknya keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu setuju dengan pernyataan-pernyataan ini? Setuju. Sama gambarnya ya. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Tidak. Tidak, saya tidak setuju. Tidak. Tidak setuju Monggo, saya juga. raise hand yang mau mengajukan pendapat, baik setuju ataupun tidak setuju. Mengapa Bapak Ibu? Kita sharing bersama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan raise hand. Monggo. Ya, silakan Bu Anissa. Bu Anissa ini partner saya. Coba dulu. Silakan Bu Selamat Anissa. pagi Bu Putri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, senang sekali bisa bergabung satu ruang maya sama Bu Anissa di sini. Silahkan Bu Anissa. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan. Kalau menurut saya sendiri pribadi, hukuman itu tidak akan membuat anak itu mendisiplinkan anak, tetapi malah membuat mereka takut untuk mengeluarkan inspirasi mereka maupun ide-ide mereka. Jadi alangkah lebih baiknya hukuman itu bukan merupakan efek jera bagi anak. Lebih baik sebelum kita memberikan sanksi untuk anak-anak, lebih baik anak itu dibukakan mindset bahwa mereka sudah melakukan kesalahan atau tidak. Jadi mereka sendiri yang akan menyampaikan, oh iya saya salah, saya seharusnya seperti ini. Sehingga budaya positif itu akan muncul dengan sendirinya dalam jiwa anak, bukan berdasarkan paksaan dari luar, karena hukuman itu merupakan paksaan dari luar. Kalau menurut saya pribadi, seperti itu Bu Putri. Terima kasih. Baik. Sama-sama, terima kasih juga Bu Anissa, luar biasa sekali jawabannya. Jadi menurut Bu Anissa, hukuman itu adalah motivasi ekstrinsik ya, paksaan. Jadi segala sesuatu yang dipaksa rasanya tidak nyaman. Begitu pula dengan kita juga tidak nyaman merasa dipaksa. Begitu ya Bu Anissa. Kalau bisa hukuman ini adalah muncul dari diri anak, muncul dari diri sendiri anak. Motivasi intrinsik begitu. Mungkin ada pendapat lain untuk masih pernyataan yang pertama. Pak Fahrul Rosi. Silahkan Pak Fahrul Rosi. Iya Bu, terima kasih. Izinkan saya berpendapat. Saya sangat setuju dengan hukuman untuk mendisiplinkan siswa. Pada saat ini, contohnya di keluarga saja. Banyak istri itu yang menghukum suaminya. Cemis istilah SMK Pak.
Sehingga hal yang seperti itu sangat penting bagi siswa untuk bisa disiplin. Karena hukuman itu memberikan efek jera kepada siswa. Asalkan begini Bu, asalkan hukuman itu tepat sasaran dan caranya juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Seperti itu Bu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahrul Rosi. Sangat menarik ya hari ini. Dari pernyataan pertama saja ada dua jawaban yang berbeda, pro kontra. Menurut Bu Anissa, hukuman itu tidak sesuai lah untuk dapat mendisiplinkan anak, tapi menurut Pak Fahrul Rosi, hukuman itu diperlukan untuk mendisiplinkan anak. Bagaimana nanti jawabannya yang tepat setelah materi ini selesai? Mungkin akan berubah jawabannya nanti, kita lihat nanti. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, pernyataan yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Tidak setuju, ya silahkan raise hand Bapak Ibu yang ingin mengemukakan pendapatnya, baik setuju maupun tidak setuju. Karena dengan monggo Pak. Saya Bu Putri. Iya Pak, monggo Pak Suai. Saya kurang setuju dengan pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi. Justru dengan memberikan penghargaan itu tidak memenuhi rasa keadilan, ya. Bahkan bisa mengubah mindset anak sebagai guru yang hanya peduli terhadap mereka yang punya prestasi, ya. Jadi mungkin penghargaan itu diberikan kepada semuanya. Kenapa? Ini dapat meningkatkan mental anak, bisa meningkatkan motivasi anak secara keseluruhan, terutama di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian dengan memberikan penghargaan kepada semuanya, itu justru malah memberikan motivasi yang tinggi. Kalau hanya cukup untuk anak yang pintar, anak yang berprestasi, itu justru kurang memenuhi rasa keadilan terhadap anak yang ada di dalam kelas, terutama yang tidak pintar atau yang tidak berprestasi. Makanya saya kurang setuju dengan istilah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih Pak Suai, luar biasa sekali. Jadi Pak Suai kurang sepakat ya kalau memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena penghargaan biasanya diberikan kepada anak-anak yang berprestasi saja, nanti akan terjadi kecemburuan sosial ya Pak pada akhirnya. Baik, terima kasih. Kita lanjut materinya ya Bapak Ibu. Untuk jawabannya nanti kita lihat nanti di akhir sesi. Nah, sekarang ada kegiatan lagi, cobalah buka. Cobalah buka, Bapak Ibu. Jadi kegiatan kepalan tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan itu. Sangat penting buat Anda. Jadi Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi bayangkan Anda sekarang lagi menggenggam sesuatu yang sangat penting bagi diri Anda. Kemudian bayangkan ada rekan Anda, mungkin ada yang sama temannya di sebelahnya, jadi temannya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman sampean itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Mungkin dari beberapa jenis intimidasi itu ada yang titik lemah Anda di situ. Mungkin bisa lemah karena digelitik, ada yang bisa lemah karena akan diberi uang gitu untuk membuka tangan Anda. Coba Bapak Ibu bayangkan, kira-kira Anda melepasnya enggak setelah Anda misalnya dimarahin, dibujuk, digelitik mungkin, atau ditawari sejumlah uang. Silakan buka, ayo buka Bapak. Saya
kasih uang, misalnya begitu. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan jika ada seseorang yang ingin merebut sesuatu yang Anda genggam erat itu. Coba Anda bayangkan, dan itu adalah sesuatu yang penting bagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mendapat intimidasi, dirayu sama temannya. Itu seperti anak-anak ada yang sampai tarik-tarikan seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu akan melepaskan genggaman Bapak Ibu tidak? Kira-kira Bapak Ibu akan melepaskan genggaman Bapak Ibu atau tidak? Ada dua kemungkinan. Mungkin bisa dilepas, karena mungkin tidak kuat digelitik, tidak kuat dirayu, atau jumlah uang yang ditawarkan menggiurkan Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu tetap bersikukuh menggenggam tangan Bapak Ibu. Ada dua kemungkinan. Dan yang saya tanyakan, siapa kira-kira yang memegang kontrol Bapak Ibu untuk menggenggam ataupun melepas tangan Bapak Ibu? Siapa kira-kira? Apakah teman Anda atau Anda sendiri? Silakan Pak Hadi. Pak Hadi, monggo Pak Hadi. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak. Sebetulnya saya tidak membayangkan saya buka tutup tangan pendidikan, karena punya kontrol terhadap genggaman kita itu ya kita sendiri. Meskipun kita sudah tahu pendidikan, kalau kita tidak mau membuka, tidak akan tetap kita buka, digelitik seperti apapun. Bahkan kita akan mencari cara untuk genggaman itu kuat, bisa diikat gitu kan. Tapi kalau kesadaran sekiranya itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, maka tanpa digelitik pun, tanpa ada umpan balik seperti apa, kita akan memberikannya. Jadi dengan tergantung dari kita, kembali pada kita mau memberikannya dan sekiranya memberikan manfaat bagi orang lain, atau kita akan menggenggam manfaat itu bagi kita sendiri. Itu saja, kembali pada diri kita sendiri. Itu buku, terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Hadi. Pak Hadi ini suhunya SMKN 1 Pakong ya. Jadi memang menurut Pak Hadi itu kita sendiri yang punya kontrol atas kita sendiri, mau membuka atau tetap menggenggam tangan kita. Jadi kita sendiri yang punya kontrol atas kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita sendiri ya, sebenarnya siapa yang memegang kontrol atas kita adalah kita sendiri. Nah, sekarang karena kita sudah memegang kontrol atas kita sendiri, jadi ada perubahan paradigma dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu stimulus respon ke teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Yaitu teori kontrol. Teori kontrol, teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia agar mampu menyesuaikan diri atau taat pada aturan-aturan lembaga atau masyarakat. Itu teori kontrol. Stimulus respon seperti apa? Contohnya sebelumnya orang lain dapat mengontrol saya, begitu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu. Jadi sama dengan kita misalnya menghukum anak tadi, ingin mendisiplinkan anak dengan cara menghukum. Tentunya anak akan merasa tidak nyaman, akan ada rasa tidak nyaman itu. Kenapa anak-anak nurut dengan perintah kita? Ayo misalnya silahkan push up misalnya. Silahkan push up. Kenapa anak-anak nurut? Dan setelah itu anak-anak mungkin besoknya dari awalnya yang telat, besok mungkin tidak telat lagi. Karena apa? Karena takut akan hukuman, kata Bu Anissa tadi. Karena takut akan sesuatu. Takut. Siapa yang memegang kontrol anak-anak? Bukan Anda, tapi anak itu yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tetap anak memegang kontrol. Namun harapannya nanti kita bukan kita yang memegang kontrol, tetapi anak dengan secara sadar bahwa dia memang salah, dia memang tidak boleh terlambat. Jadi harus ditanamkan pada diri anak
bahwa terlambat itu tidak baik begitu ke depannya. Jadi bukan dari kita, bukan dari aturan. Harapannya ke depan anak yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab sendiri agar melakukan nilai-nilai kebaikan yang ada. Begitu. Kemudian selanjutnya stimulus respon perilaku buruk adalah kesalahan. Setiap anak melakukan pelanggaran, misalnya kita menjudge anak itu adalah anak yang tidak baik, anak yang salah. Mungkin sebelumnya kita berpikiran seperti itu. Namun semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin si anak ini kurang sesuatu, maksudnya butuh penghargaan. Mungkin di rumahnya dia kurang perhatian, jadi butuh perhatian di sekolah. Jadi ada beberapa macam motivasi perilaku seseorang, baik itu baik atau buruk. Setiap perilaku seseorang itu mempunyai latar belakang, mempunyai motivasi. Jadi ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, ingin dipenuhi, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Begitu. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Mungkin kita berpikir bahwa kita yang sudah menghukum anak itu ibaratnya kita menang karena anak-anak sudah nurut kita, anak-anak sudah menuruti perintah kita untuk dihukum dan besoknya mungkin tidak melakukan lagi. Tapi jika itu motivasinya dari luar, motivasi hukuman itu kan dari luar karena ada paksaan dari luar dirinya. Itu tidak akan berlangsung lama. Jadi misalnya tidak ada kita sebagai penghukum, tidak ada aturannya longgar, maka si anak tersebut akan kemungkinan melakukan hal pelanggaran lagi. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya. Hanya jika ada Bapak A, hanya jika ada peraturan A, jika peraturannya longgar, jika tidak ada yang mengawasi, maka dia akan kembali melakukan pelanggaran. Begitu. Model berpikir menang-menang pada teori kontrol, jadi kita anggap tidak ada yang menang atau kalah. Semuanya menang, semuanya punya latar belakang tujuan yang berbeda terhadap perilaku masing-masing. Selanjutnya realitas kebutuhan kita sama, dan teori kontrol itu menyebutkan bahwa realita atau kebutuhan kita berbeda-beda. Ada mungkin kita butuh untuk dihargai, mungkin kita butuh untuk disanjung, diperhatikan, mungkin kita butuh kekuasaan. Jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti kita sebagai pendidik akan mempunyai teori kontrol. Teori kontrol. Bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid adalah ilusi. Yang bisa mengontrol murid adalah murid itu sendiri sebenarnya, bukan kita. Murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol kita, bukan kita yang mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ada raise hand, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Pak Hadi lagi, silahkan. Pak Hadi. Pak Hadi bersama kami di sini. Raise Pak Halo, Fahrul Rosi. Iya. Iya. Iya, Ya, Pak Bu. Fahrul Rosi. Ya. Terima kasih waktunya, Bu. Terkait dengan teori kontrol ini, saya sedikit punya cerita begini, Bu. Ada istilahnya orang syariat itu menemukan Tuhan dengan ilmunya, terus orang hakikat itu menemukan Tuhan dengan thariqahnya, dan orang maksiat itu menemukan Tuhan dengan merasa bersalahnya.
permasalahan yang kita hadapi sekarang begini. Orang sombong itu justru dia tidak menemukan Tuhan. Nah, bagaimana menciptakan budaya ketika menghadapi orang sombong itu? Itu bagaimana menurut teori kontrol di sini. Terima kasih. Bagaimana mengatasi orang sombong untuk bagaimana, Pak? Iya, Pak Fahru Rosi. Yang terkait teori kontrol itu kan proses penyadaran diri dari Iya. dalam. Ya. Mm-mm. Permasalahan yang kita hadapi itu sekarang bagaimana menemukan orang sombong itu supaya sadar seperti itu maksudnya. Karena sulit, orang maksiat saja bisa menemukan Tuhan dengan kesadarannya, dengan tangisannya, dengan air mata. Orang syariat itu bisa menemukan Tuhan dengan ilmunya seperti itu. Terus kalau orang sombong, justru dia tidak menemukan Tuhan karena di dalam dirinya itu tidak mau, dia tidak mau seperti itu, tidak mau. Jadi kayaknya kontrol di dalam dirinya itu tidak ada. Nah, bagaimana menciptakan budaya ketika kontrol pada dirinya itu sudah hilang seperti itu. Seperti itu, Bu. Maksudnya seperti itu. Baik, saya sudah tangkap Bapak Fahru Rosi. Bapak Fahru Rosi ini dari mana ya? Karena nggak on cam, jadi saya nggak bisa ini ya. Baik, Bapak Fahru Rosi. Jadi dalam teori kontrol bagaimana caranya untuk merubah orang sombong? Karena orang sombong itu tidak bisa menyadari menemukan Tuhan katanya. Jadi pertanyaan Pak Rosi ini sungguh luar biasa. Kita sebagai pendidik, saya di sini berbicara sebagai pendidik ya Bapak. Kita sebagai pendidik maupun orang tua, kita tugasnya hanya menuntun, mengarahkan anak, begitu, menuntun. Apakah nanti itu bisa efektif, Ibu? Apakah nanti anak-anak kita bisa berubah sesuai dengan harapan kita? Kembali lagi, kita sebagai manusia biasa, kita hanya menuntun, kita hanya mengarahkan, kita hanya memberikan informasi dan pemahaman. Segala sesuatu yang nantinya finishnya akan terjadi, harapannya, misalnya anak kita nanti tidak jadi anak yang nakal, anak kita jadi anak yang sukses, anak kita tidak jadi anak yang sombong, ini adalah haknya Allah ya, haknya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tidak punya kuasa untuk membolak-balikkan hati manusia. Tugas kita hanya mengarahkan, tugas kita hanya memberikan informasi-informasi yang baik kepada mereka. Jangan pernah berhenti misalnya untuk memberikan kebaikan, nilai-nilai kebaikan pada lingkungan kita, pada anak kita, pada anak didik kita. Jadi tugas kita hanya menuntun dan mengarahkan, memberikan informasi begitu, Bapak Rosi. Untuk selanjutnya mohon maaf Bapak Rosi, nanti kita lanjut pada sesi tanya jawab ya, karena ini masih banyak materi yang akan dipaparkan. Mohon maaf ya Bapak Rosi. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu disiplin positif. Jadi di sini sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Ini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan guru kita ibarat petani yang perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat, atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Sebenarnya ini berkaitan sama pertanyaan Pak Rosi sebelumnya ya. Tugas kita hanya menuntun, hanya mengusahakan. Ibarat kita punya lahan, kita akan menanam suatu tanaman. Tanaman itu sudah kita beli bibit yang paling bagus, kita beri pupuk yang paling hebat lah, kita siapkan lahannya sudah sedemikian rupa, namun tumbuh dan berkembangnya pohon itu sebenarnya bukan kita yang mengatur nanti. Yang Maha Kuasa, kita hanya bertugas untuk mengusahakan saja. Begitu. Warga sekolah diharapkan saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik.
Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi ini harapan kita bersama, kita menanamkan budaya positif di sekolah, harapannya agar membentuk karakter-karakter yang baik. Selanjutnya, apa makna disiplin? Jadi makna disiplin di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lalu misalnya bagaimana Bu jika ada siswa yang sudah kelewat batas, sudah misalnya pelanggarannya masuk ke jenis kriminal. Apakah kita harus dengan sabar, dengan ini, dengan restitusi saja? Boleh diloncat. Di sini hukuman itu boleh dijalankan, tapi salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi anak jika tidak disiplin, kita disiplinkan dulu. Kita disiplinkan agar anak itu disiplin. Tapi apakah akan seterusnya begitu? Karena kita tidak selalu di samping mereka, dan kadang peraturan juga agak longgar kan, jika tidak diketahui atau dilihat guru, mungkin mereka akan melakukan sesuatu pelanggaran tersebut. Maka motivasi eksternal ini diharapkan tidak terjadi. Ya, harapannya anak-anak itu bisa memiliki motivasi internal, motivasi dalam dirinya, sadar akan nilai-nilai kebaikan yang harus mereka laksanakan. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri, bukan ekstrinsik. Jadi bukan paksaan seperti hukuman atau aturan. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana dia nantinya diharapkan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya anak masuk sekolah harus jam 7 karena takut disuruh push up, takut disuruh lari, takut akan hukuman. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lain. Ujian, begitu. Kemudian, motivasi yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi dia memang sadar bahwa dia tidak boleh terlambat dan dia harus disiplin sebagai skill hidupnya, sebagai life skill-nya nanti. Dan itu nantinya dengan sadar akan digunakan dia baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dari ketiga motivasi ini, motivasi ekstrinsik atau motivasi yang dari luar yaitu motivasi pertama dan kedua. Ini dari luar, menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik itu motivasi yang ketiga, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak diharapkan punya motivasi intrinsik, sadar dari dirinya sendiri bahwa dia harus melakukan
kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Kebutuhan bertahan hidup, survival ya. Jadi kebutuhan seperti makan, kebutuhan akan pakaian, akan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ini fisiologis, secara fisiologis, secara fisik. Kemudian ada kebutuhan yang kedua, ada kebutuhan merasa diterima. Love in belonging, itu kebutuhan merasa diterima. Setiap orang itu ingin merasa diterima. Kadang anak menunjukkan sikap tidak baiknya karena kurang kebutuhan dari salah satu 5 kebutuhan dasar ini. Mungkin anak kebutuhan akan kebebasan. Ya, kebutuhan akan kebebasan, anak mungkin merasa sekolah itu seperti penjara, menakutkan, banyak ancaman, banyak hukuman, banyak hardikan. Mungkin dia ingin bebas dari situ, loncat pagar, mungkin ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan akan kebebasan mereka. Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan penguasaan, power. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Seperti apa sih sebagai penghukum itu? Nah, jika kita sebagai pendidik, posisi kontrolnya sebagai penghukum, itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Ya, kata yang keluar misalnya, ibu sangat kecewa, patuhi aturan saya misalnya, patuhi aturan saya, atau awas. Jadi nggak boleh nawar lagi, anak-anak. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti, selalu yang terakhir. Ini adalah biasanya kata-kata yang dikeluarkan oleh guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Contoh kata yang keluar lembut, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu biasanya yang dikatakan oleh pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman. Nada suaranya biasanya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contoh kata yang keluar, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Gitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu guru bantu kamu ini. Jadi bertindak sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuh formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Misalnya, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah tahu konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti dan akan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk mengerjakan soal. Itu sebagai pemantau. Dan harapannya kita sebagai manajer. Jadi sebagai manajer kita menanyakan keyakinan kepada anak. Apa yang kita yakini? Apa yang sudah kita sepakati sebelumnya? Apakah kamu meyakininya?
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi sebelum kita melakukan posisi sebagai manajer, tentunya ada keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Seperti tadi di awal kita adakan kesepakatan kegiatan webinar ini. Begitu pula nanti di kelas, kita adakan terlebih dahulu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Agar kita dan anak-anak menyepakati bersama, kemudian menjalaninya juga bersama-sama. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya nanti akan diperkenalkan program disiplin positif yaitu restitusi. Di sini ada 3 kolom perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena sebelumnya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan murid. Halo Bu Putri. Iya. Halo Bu Putri. Mohon maaf, ini Bu Putri nanti presentasi sampai jam berapa? Soalnya ini sudah jam 10:04. Mungkin bisa agak dipercepat biar nanti kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Baik. Baik, Gitu. Bapak. Jadi saya persingkat saja presentasinya atau nanti saya bisa share PPT-nya ya Bapak Ibu. Nah, begitu Di bisa. kolom Iya. komentar begitu. Iya. Jadi ini ada 3 jenis hukuman ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang perbedaan mencoloknya yaitu hukuman itu paksaan, menyakitkan, biasanya dipaksa dari orang lain, dari pihak luar. Kalau konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi, namun itu sudah kesepakatan bersama. Kemudian restitusi adalah seperti kesadaran dari diri sendiri, pilihan dirinya sendiri. Jadi diharapkan murid kita itu punya pilihan yang baik terhadap tingkah laku atau perilakunya, begitu. Jadi di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, konsekuensi sudah terencana, dan restitusi fokus pada pemulihan dan rasa tanggung jawab. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan pemantik, bagaimana pendapat Anda tentang hukuman dan penghargaan itu sifatnya sama? Hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Dari pernyataan hukuman dan penghargaan itu sifatnya sama. Setuju atau tidak? Halo, masih ada yang bersama kami? Masih, Ya. masih. Ya, Pak Hadi mungkin? Pak Hadi? Iya, Jo. Hukuman dan penghargaan Terlalu- itu sifatnya sama. Udah oke. Apa pertanyaannya ini, Bu? Hukuman dan penghargaan itu sifatnya sama, Pak. Setuju atau tidak, Pak? Ya enggak sama lah, Bu. Tidak sama, Pak. Antara hukuman dan penghargaan itu tidak sama. Masa orang mendapatkan kalpa taru sama dengan orang mendapatkan vonis penjara? Iya, mungkin materinya tidak sama, Pak. Cuma apa ya, yang dirasakan atau akibatnya nanti. Mungkin gimana, Pak? Oh, akibatnya. Tergantung dari jenis hukumannya. Tergantung dari jenis hukumannya. Ya. Karena kalau hukumannya di penjara ya tidak sama jelas ya, Pak. Kan jelas nggak sama, tergantung dari jenis hukumannya. Misalkan siswa terlambat itu kalau disuruh berlari
keliling lapangan 10 kali, apakah akan memperlihatkan gitu. Intinya untuk mengetahuinya kita harus mencoba. Cuman kadang kita terhadang oleh aturan. Oleh aturan kita tidak boleh memberikan hukuman secara fisik. Dari aturan dari atas seperti itu, tidak boleh memberi hukuman fisik. Tapi di bawah dengan melihat kondisi siswa kita, kalau dibikin kalem-kalem saja, karena seakan dia tidak mendengarkan, harus mendengar, tidak didengarkan. Jadi harus ada sedikit hukuman yang agak keras lah, bikin mengena. Kalau tidak mengena ya kayaknya tidak ngefek. Akan beda ya, akan beda. Sekolah kita di sini misalkan di SMK Pakrong dengan kondisi lingkungan sosial kulturnya seperti yang kita tahu, dengan siswa-siswa yang ada di kota yang mempunyai tingkat dengan pendidikan yang beda, tentunya posisi hukumannya juga beda. Tapi kalau masalah penghargaan dengan ucapan terima kasih pun kayaknya akan memberikan efek yang positif gimana pun. Bahkan misalkan Pak Hadi, terima kasih. Jadi Pak ya Bu, lanjut untuk menyingkat waktu biar Pak Andinya betah. Bisa masuk Bu Putri? Halo Bu Putri. Bisa masuk. Halo Bu Putri. Bisa masuk. Bu Putri, tes. Halo. Wah, Bu Putrinya malah putus. Kayaknya jaringan Pak Bu Putri. Apakah Semuanya lagi cari Bu Putri ternyata. Itu apakah Bu Putri sedang menjaring? Iya, silakan Bu Anissa. Mohon maaf, jaringan saya terpental barusan. Oh, terpental. Bu Putri, halo. Iya. Bu Putri, selesaikan dulu. Halo, Bu Putri, selesaikan dulu materinya. Nanti tanya jawabnya jadi di bagian sesi 2 dan 3 saja. Jadi biar enggak tambah lama. Soalnya ini Bu Putri udah lama ngasih materinya. Jadi nanti biar slide-nya bisa dibagikan linknya biar diunduh masing-masing Bapak Ibu ini. Baik, terima kasih Biar nggak Bapak terlalu Andi. molor. Iya. Iya. Jadi kita nanti lanjut di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Jadi menurut teori ini penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dan dalam jangka waktu yang lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman karena terlihat memaksa. Nah, jadi ini adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Karena kalau peraturan bersifat memaksa dan keyakinan ini adalah kesepakatan antara guru dan murid. Jadi harapannya kita melaksanakan keyakinan kelas dulu, menyepakati kesepakatan atau keyakinan kelas dulu sebelum menjalankannya. Jadi ini contoh membuat keyakinan, kita tanyakan dulu kepada siswa keadaan seperti apa yang mereka inginkan di kelas. Misalnya ingin kelasnya bersih, jangan buang sampah sembarangan, itu dilarang ya sekarang. Kalau bisa keyakinan kelas itu ditiadakan kata jangan, tidak boleh, dilarang, jangan. Jadi misalnya kebersihan, menghormati, saling menghormati, begitu, menghargai dan lain sebagainya. Setelah keyakinan kelas disepakati, kemudian ditempel bersama dan diadakan kesepakatan, bisa dengan penandatanganan atau semacamnya.
Nah, segitiga restitusi ini adalah penawaran proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah metode penawaran untuk menyelesaikan masalah kita di sekolah ataupun di kelas. Jika anak melakukan pelanggaran, kita bisa melakukan langkah-langkah atau metode segitiga restitusi ini. Yang pertama, langkahnya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Seperti apa sih prakteknya? Saya akan tayangkan video ya sebentar lagi. Jadi ini ada contoh kata-katanya. Kebetulan ini adalah kasus real di kelas. Saya ambil ini dari SMKN 1 Pakong kelas 11 AKC. Kelas 11 AKC, jadi awalnya saya belajar di kelas, kebetulan di lab di kelas 11 AKC, dan ada yang menggunting kaos kaki siswa di kelas. Jadi ini digunting. Nah, setelah kaos kaki Dwi itu digunting, berarti untuk berdiri tegap, tak selentengnya, menggunakan tangannya tidak sampai begini, terus dia kalau begini, kalau begini, kalau begini. Kenapa bocor ya? Jadi sebelumnya Dwi itu kan kaos kakinya digunting di kelas, kemudian Dwi marah, nangis, dan mengejar Bella sambil melempari sepatu, sehingga ramelah di kelas sebelah, begitu. Dan bagaimana caranya saya untuk memanggil Dwi menyelesaikan masalah ini dengan ide untuk tanda tumbuh besar bagaimana? Atau ada yang bocor suaranya? Apa tandanya? Ini. Misalkan si anak itu memiliki tai lalat. Tidak terdengar suara. Suaranya Ibu. Lanjut Bu Putri, lanjut. Sekarang saya sudah 11 tahun. Ada suaranya. Tidak ada suaranya ya Bapak Ibu? Tidak ada suaranya? Ada Bu, ada. Masuk Bu, masuk. Sudah. Silakan dilanjutkan Bu Putri. Baik, kita sudah sampai di akhir sesi, yaitu refleksi kegiatan sebelumnya, tanya jawab. Sesi tanya jawab. Sudah selesai Bu Putri? Ya. Oke, terima kasih Bu Putri untuk pemaparan materinya. Insya Allah ini sangat menarik ya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Kita bagi saja menjadi 2 termin ya, karena ini waktunya sudah mepet, khawatir nanti pembahasannya berkembang. Kita batasi saja. Termin pertama ini kita coba dulu 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau menyampaikan unek-uneknya terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Putri, silakan ngacung dulu, raise hand dulu ya, nanti kita yang pilih. Silakan Bapak Ibu. Ini ada Bu Uswatun Hasanah, monggo Bu Putri. Bu Putri kan hostnya ya, diaktifkan mic-nya. Izin masuk Pak. Bu Putri. Ya.
Itu ada Bu Uswatun Hasanah, jadi dinyalakan Oh iya. mic-nya. Ya. Ya, terima kasih. Sudah Yang lain, kedengaran? ya, dengar Bu, yang lain di-mute dulu Bu Putri, dimatikan dulu mic-nya. Iya. Iya, sebelumnya Silakan Bu saya Uswatun. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah, saya dari SMA Al-Falah Kadur Pamekasan. Saya di sini ingin bertanya kepada Ibu Putri, mungkin juga rekan-rekan yang ada di meeting room di sini juga ingin menyampaikan terkait yang saya sampaikan nanti, boleh? Karena saya ingin ingin teman-teman bahkan Ibu Putri sendiri berbagi pengalaman mungkin. Saya ingin bertanya apakah Ibu Putri memiliki tantangan atau kesulitan ketika penerapan budaya positif di sekolah Ibu Putri. Kemudian bagaimana cara Ibu Putri menangani tantangan atau kesulitan tersebut, mencari solusi itu, bagaimana caranya? Mungkin Ibu Putri bisa berbagi pengalaman untuk menjadi pengetahuan atau pengalaman juga bagi saya nanti untuk penerapan budaya positif di sekolah saya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena saya masih ada di luar agak rame. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri mau langsung dijawab satu persatu atau ditunggu dulu sampai 2-3 pertanyaan? Iya, langsung jawab atau gimana Pak? Langsung jawab aja ya. Iya. Ya, Bu Putri silakan. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dan mungkin ini adalah unek-unek Bapak Ibu pengajar semua ya. Bagaimana apa sih tantangannya? Tentunya kita mempunyai tantangan yang berbeda. Kita punya kondisi lingkungan sekolah yang berbeda. Halo? Lanjut, Bu. Iya. Baik. Karena menghilang barusan, maaf sinyal. Jadi kita punya tantangan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, juga karakter-karakter siswa yang berbeda. Tentunya tantangan kami di sini berbeda dengan tantangan Bapak Ibu di luar sana, dengan menghadapi karakter murid atau lingkungan yang berbeda-beda juga. Bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya yang pertama adalah melakukan pendekatan individual kepada siswa. Karakter murid itu berbeda. Karakter tiap kelas berbeda. Tentunya berbeda pula nanti cara penanganannya. Ada murid mungkin menurut Pak Hadi kalau nggak dimarahin itu nggak bisa. Dan ada murid yang dimarahin sedikit sudah sakit hati. Begitu. Kita tahu karakter lingkungan kita masing-masing. Dan kita tahu kalau karakter kita di sini budayanya kalau marah mungkin nggak terlalu menyakiti. Cuma itu bisa kalau bisa tidak dilakukan, kita tetap menanamkan pada siswa nilai-nilai kebaikan tersebut. Jadi yang pertama adalah melakukan pendekatan individual dan akhirnya nanti kita tahu apa kebutuhan mereka. Mereka mungkin kurang perhatian di rumah, jadi mereka cari perhatian di sekolah. Dengan itu kemudian kita adakan pendekatan seperti tadi metode segitiga restitusi. Kita tanyakan apa alasannya, mengapa demikian, kemudian kita gali lagi bagaimana, kenapa mereka seperti itu, terus maunya seperti apa, kita sadarkan sedikit demi sedikit. Memang kalau budaya positif ini tidak hasilnya tidak serta-merta seperti hukuman. Kalau hukuman mungkin langsung anak berubah saat itu juga, namun ini dalam jangka waktu pendek. Berbeda dengan penanaman penilaian budaya positif yang kita harapkan dari dirinya sendiri yang berubah. Begitu mungkin Ibu Uswatun. Jadi kita harus mengenali karakter anak dulu dan melakukan pendekatan, kemudian menanamkan nilai budaya positif pada mereka. Begitu. Terima kasih. Bu Uswatun? Oke, Bu Suwati, Ya. mau tanggapi? Iya, terima kasih. Sudah cukup, Bu. Terima kasih pengalamannya dan pengetahuannya. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Uswatun. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Putri buat jawabannya dan Bu Suwatun buat pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke penanya kedua. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya.
Bapak Dorosi ya, ya Bu Putri dinyalakan itu mic-nya. Nah, silakan. Pak. Lalu Bapak Dorosi nyalakan mic-nya. Ya, halo, halo, Oh iya, halo. sudah. Sip. Ya, ya Pak. Silakan Pak. Saya mau menanggapi tadi masalah hukuman atau punishment dengan reward itu kayaknya sama kata Bu Putri. Oh. Saya agak berbeda di sini. Pemahaman saya begini, kalau punishment atau hukuman itu sebenarnya lebih ke alat penjerak. Sebenarnya kalau kita umpamanya apa namanya itu menerapkan punishment ini lebih cocok insidentil gitu kan. Artinya apa? Langsung ada pelanggaran, langsung kita kasih hukuman kan seperti itu. Sedangkan reward memang butuh proses jangka panjang. Karena apa? Karena memang kalau reward sendiri arahnya lebih banyak ke motivasi sebenarnya. Sehingga nanti yang termotivasi bukan hanya siswa yang dituju, melainkan banyak orang yang nantinya bisa termotivasi juga kan seperti itu. Artinya singkat kata seperti ini. Kedua-duanya memang apa namanya tidak akan luput dari apa namanya proses pembelajaran. Karena apa? Kedua-duanya sama-sama dibutuhkan. Di sini prinsipnya beda. Kalau punishment itu arahnya bisa ke kiri, sedangkan punishment agak ke kanan kan seperti itu. Artinya support itu lebih banyak sebenarnya ke reward, ke motivasi umpamanya. Sedangkan punishment itu sebagai alat penjera. Artinya apa? Siswa bisa tahu salah dan benar itu lewat punishment atau hukuman tadi. Artinya sebagai pengingat bagaimana seharusnya siswa bersikap, siswa itu bekerja atau siswa itu berkata dan semacamnya, lebih apa namanya ke akhlakul karimahnya kan seperti itu. Sedangkan reward itu lebih ke prestasi kan seperti itu, atau bukan, atau juga bisa dilihat dari sisi prestasi non akademik dan akademiknya kan seperti itu. Mungkin di sini Bu Putri mohon maaf jika pemahaman saya juga sedikit berbeda dengan sampean. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bu Putri ditanggapi. Terima kasih luar biasa sekali Bapak Fathur Rosi dengan pemahamannya gitu. Jadi ini bukan pemahaman pribadi saya, cuma kita pikirkan bersama gitu kan. Jadi ini adalah pemahaman yang saya dapat selama saya mengikuti program PGP. Kalau penghargaan sifatnya menghukum dalam jangka panjang. Jadi mungkin penghargaan itu menghukum bagi siapa? Bagi yang tidak mendapat penghargaan gitu. Misalnya di kelas yang mendapat penghargaan, persentasenya dengan yang tidak mendapat penghargaan lebih banyak yang tidak mendapat penghargaan. Mungkin pemikirannya adalah yang tidak mendapat penghargaan merasa iri, merasa kecemburuan sosial. Sudahlah saya tidak mau berusaha aja, sudah saya tidak mau menjawab, pasti si A yang bisa menjawab, pasti si A yang mendapat prestasi. Begitu maksudnya mungkin penghargaan adalah menghukum. Jadi mematikan kreativitas siswa, maksudnya menurunkan semangat siswa untuk belajar karena sudah tahu yang mendapat penghargaan pasti si A begitu. Memang benar penghargaan adalah bersifat motivasi dan punishment bersifat juga mendisiplinkan anak. Cuma yang kita harapkan di sini adalah dalam jangka panjang. Ketika tidak ada kita sebagai penghukum, ketika peraturan itu longgar, diharapkan anak-anak juga mempunyai kesadaran dari diri sendiri bahwa dia itu bisa melakukan, harus melakukan nilai-nilai kebaikan yang ada. Begitu Bapak Fathur Rosi. Terima kasih luar biasa sekali Bapak Fathur Rosi. Berbeda itu biasa ya, setiap di dunia ini pasti ada dua sisi yang berbeda. Baik itu hukuman atau penghargaan, pasti ada dua sisi yang berbeda gitu. Pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Terima kasih. Oke, bagaimana Pak Fathur Rosi? Sudah cukup puas dengan tanggapannya dari Bu Putri? Siap, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rosi. Kalau belum memuaskan nanti ya debat lagi di sekolah. Bisa dilanjut di kantor Pak. Oke, siap. Sekarang kita lanjut ke penanya ketiga. Barangkali ada Pak Hadi ya? Mana Pak Hadi? Pak Hadi silakan kalau ingin bertanya. Pak Hadi lagi sibuk. Oh, Pak Hadi lagi sibuk. Pak Suai mungkin Pak. Mungkin yang lain Bapak Ibu biar tidak internal sekolah kita saja. Mungkin dari luar, dari sekolah lain. Pamungkas terakhir sebelum kita refleksi. Silakan raise hand dulu atau langsung aja ngomong enggak apa-apa. Nanti kita cari siapa yang bicara.
Enggak. Enggak ada Baik, ya. mungkin ada Pak supaya ada. Saya sebenarnya mau nanyain, tapi karena sudah diplot jadi moderator, enggak bisa ngomong saya sudah. Nggak apa-apa, Pak. Kita Andi, tanya yang di belakang, Pak. Iya, ada, Pak. Iya, Nah, siapa? enggak. Nanti kalau saya ngomong lama nanti. Ya, yang lain. Monggo. Bu Novi itu kayaknya ketawa ke TV. Bu Monggo Bu Novi. ya Novi. Pak. Barangkali kayaknya ada yang dipendam itu. Mungkin tidak sependapat. Silakan disampaikan. Ya, Bu Novi kita tunjuk jadi yang ketiga. Monggo Bu Novi. Anda itu langsung ke kau ya. Suka moderator. Silakan Bu Novi, silakan. Ya baik. Gimana ya? Kalau saya bukannya ingin bertanya ke Bu Putri, cuman pengen menambah sedikit dari apa ya konsepnya Pak Rossi tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu termasuk hukuman. Iya. Kenapa? Karena seringkali saya menemukan beberapa kasus siswa dia itu ketika dikasih apa ya reward, ya maju misalkan, terus kita kasih hadiah atau berbuat baik, kita kasih tepuk tangan gitu. Mereka berbuat sesuatu karena ada dari pihak luar. Dalam jangka panjang seringkali muncul seperti ini, saya menemukannya justru. Dan ini juga saya temukan di beberapa pengalaman dari guru lain gitu. Bahwa ketika kita tidak ngasih reward, mereka nggak semangat. Nah, berarti kan tidak muncul dari diri sendiri. Mereka nunggu dari pihak luar. Begitu juga dengan hukuman. Hukuman kan juga dari pihak luar kan. Kita berharap anak itu berubah karena ada sesuatu. Kalau hukuman itu berupa sesuatu yang tidak baik, sedangkan penghargaan itu baik. Buruk dan baik itu versinya si anak gitu kan. Jadi kalau hukuman dan penghargaan disamakan itu sifatnya aja gitu loh. Dan kalau seperti ini sebenarnya juga mungkin yang perlu ditekankan lagi itu tadi dari pernyataannya Bu Putri terkait dengan restitusi gitu ya. Penekanannya itu saya merasa masih kurang sehingga sebagai jalan tengah dari hukuman dan penghargaan konsep restitusinya itu yang mungkin harus diperjelas seperti itu sebagai penengah gitu Bu Putri ya. Ya, saya sih sepakat saja hukuman dan penghargaan harus ada tapi dengan porsinya masing-masing gitu. Dan tidak ujuk-ujuk langsung ngasih hukuman, tidak ujuk-ujuk ngasih penghargaan terus-terusan gitu. Ada saatnya kita ngasih hukuman tapi ada penjelasan sebelumnya, terus juga penghargaan, kita tidak terus-terusan juga ngasih penghargaan, tapi juga harus membangun apa ya mindset dari anak itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bapak. Unek-uneknya dari Ini. tadi. Oke, terima kasih Bu Novi Iya. tambahannya. Ini kayaknya mantap banget ini. Ini sudah mikir semalam mungkin yang menjawab ini. Baik, Oke. terima kasih Bu Novi tambahannya. Sama-sama Ibu. Iya. Mungkin beda Jadi sudut tadi, pandang saja ya. iya beda sudut pandang. Iya, dari Cuma saya perspektif. kenapa tadi kan kita harusnya ada di posisi control manager dengan segitiga restitusi itu. Apakah kita nggak bisa loncat ke pemantau atau penghukum sekalipun? Bisa, itu bisa diloncat pada kondisi tertentu. Jadi pada kondisi tertentu itu bisa diloncat, namun sebaiknya kita berada di posisi manajer, melakukan metode segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya, karena tadi disuruh cepat-cepat ya Ibu, jadi saya tadi skenario pertama dan kedua di kelas bagaimana caranya memvalidasi, bagaimana caranya menstabilkan anak dulu, karena dalam posisi marah, kadang otak kita itu nggak bisa nerima sesuatu masukan atau hal-hal yang berpikir jernih itu nggak bisa kan, jadi perlu distabilkan dulu, kemudian validasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita membenarkan perilaku anak yang salah, tapi kita mengarahkannya, menyadarkannya kalau itu salah, kemudian menanyakan itu benar atau enggak. Oh, kalau salah kamu harusnya gimana gitu. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan, sesuai enggak sama keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau enggak sesuai,
Terus bagaimana? Konsekuensinya apa? Jadi dari anak yang menyadari gitu. Kurang lebih dari segitiga restitusi tadi begitu. Oke, terima kasih Bu Putri ya. Ini saya rasa kalau dilihat Sudah. dari waktunya kurang 15 menit lagi, ini sudah cukup untuk yang termin Kan 1. Pak Andi, Nah, ke kalau termin 2, ini mungkin 2 pertanyaan saja, nggih Bapak Ibu, biar tidak terlalu mepet nanti, khawatir berkembang kemana-mana. Oke, untuk yang termin kedua ini kita batasi 2 orang saja Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita tunjuk ke tempat yang paling jauh yang masih aktif kameranya. Silakan Bapak Ibu yang lain, tidak ada. saya Pak Andi. Wah, ini sudah ini tadi ini dari tadi. nggak boleh itu, nggak boleh itu internal itu nggak boleh. Jangan. Dah, kita lempar yang lain dulu, Pak Soedi terakhir nanti. Pak Camat. Bu Dewi kayaknya sama Bu Oke. Sukmawati. Oh, Bu Dewi Rasilian itu juga internal juga itu. Ya, enggak apa-apa, monggo Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Andi dan Bu Putri atas kesempatannya. Tadi itu yang saya menarik juga ada tentang kebutuhan dasar ya, Pak. Kebutuhan dasar manusia ya. Kalau kita dalam keperawatan itu ada kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, yang juga sama seperti dipaparkan sama Bu Putri, tapi ada perbedaan sedikit, ada 5 perbedaan. Kalau kita di dalam keperawatan itu kebutuhan dasar manusia yang utama itu adalah fisiologi, kayak makan, minum, dan sebagainya. Untuk di konsep Bu Putri yang tadi dipaparkan, kebutuhan dasar manusia yang paling vital, yang memasuki tertinggi untuk menanamkan budaya positif itu terletak di tingkatan yang mana, Ibu? Kalau kami kan fisiologi, Ibu. Terima kasih, Putri. Kalau untuk terima kasih Bu Dewi. Ya, silakan dijawab langsung Bu Putri. Ya, langsung. Kalau yang pertama atau yang mana yang lebih penting ini memang tidak ada patokan ya Bu ya. Kembali lagi nanti kondisional. Kita melihat murid itu kebutuhannya di mana, belum terpenuhinya di mana. Kalau yang tadi saya paparkan memang yang pertama sama kebutuhan survival itu kebutuhan hidup. Menyangkut juga fisiologi sandang, pangan, papan begitu Ibu. Cuma untuk kebutuhan untuk budaya positif kita tanamkan dari mana lebih dahulu ya, kebutuhan mana yang ditanamkan terlebih dahulu, ini kondisional tergantung dari keadaan murid kita. Mungkin mereka butuh kasih sayang, mungkin kalau ada anak-anak SD saling berebutan makanan, mungkin mereka butuh kebutuhan hidup ya, psikologi fisiologis itu. Jadi tergantung dari keadaan murid tersebut. Kebutuhannya yang mana yang belum terpenuhi, kita gali dulu Ibu. Begitu. Terima kasih Bu. Jadi kalau dalam budaya positif artinya sesuai dengan kondisional. Artinya beda ya Bu prinsipnya dengan ilmu keperawatan. Kalau keperawatan harus fisiologi yang terdahulu. Terima kasih Bu Putri atas jawabannya. Jadi kita gali dulu dari murid kira-kira kebutuhannya apa, kemudian kita mencoba memenuhinya begitu. Selanjutnya Bapak. Oke, cukup ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua sekarang, ini dari tadi masih internal terus kayaknya ini. Masih dari Pamekasan tadi yang pertama. Sekarang ini ada kamera yang menyala, punya Bu Hermin dari SMA N3 Tangerang Selatan. Mungkin ingin menyampaikan, ya enggak harus pertanyaan, mungkin pendapat atau saran atau masukan lain. Monggo Bu. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Andi ya, Bu Putri. Jadi saya jauh nih, paling jauh kayaknya ya dari Tangerang Selatan. Paling jauh yang masih nyala ini. Ya, saya memang tertarik sekali dengan budaya positif ini ya untuk di sekolah. Saya mungkin ingin dibagi triknya ya Bu Putri tadi dengan posisi kontrol untuk restitusi ya. Jadi sekarang ini kalau di tempat saya itu masih ada sistem poin itu Bu. Waktu itu ya kami menerapkan poin. Jadi kalau anak misalkan hari ini tidak menggunakan ikat pinggang gitu ya misalkan. Nah itu bagaimana ya Bu Putri? Apakah itu masih diperkenankan atau menjadi tidak diperkenankan ya untuk sekarang ini? Mungkin itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Hermin. Baik. Monggo Bu Putri Ya. langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Hermin. Jadi Ya. kalau dalam bentuk poin itu biasanya sudah dalam bentuk buku-buku ya, buku teks peraturan begitu ya Bu. Betul, Ini betul Bu. ya, betul. Jadi kami Betul. sudah di piket itu kami buat satu figura gitu ya Bu ya. Satu figura besar gitu kan. Misalkan untuk pelanggaran ini 5 poin gitu. Sehingga nanti kalau anak itu dalam buku kontrol kami nanti akan terlihat gitu siapa yang poinnya sudah banyak, maka kami akan tindak lanjuti gitu ya Bu Putri. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Itu sudah bagus sekali untuk menanamkan perilaku anak agar disiplin. Namun harapannya kita di sini ingin menanamkan budaya positif pada anak. Sebaiknya sebelum kita menerapkan aturan-aturan tersebut, namanya kan peraturan kalau dari kita, dari sekolah ya Bu ya. Jadi sebelum awal tahun pelajaran, mungkin saat emos begitu ya, itu diajarkan kesepakatan. Jadi tawarkan anak dia sepakat atau enggak. Baru setelah disepakati bersama itu namanya kan bukan aturan, tapi keyakinan sekolah nantinya kan. Berbentuk keyakinan-keyakinan beserta dengan konsekuensinya yang nanti akan dijalankan bersama juga. Jadi sebelum dijalankan peraturan tersebut, lebih baik diadakan kesepakatan bersama dulu. Antara murid, antara sekolah dan siswa begitu Ibu. Oke, baik. Jadi masih bisa kami terapkan ya Bu ya, tapi dengan cara tadi disepakati terlebih dahulu gitu ya. Jadi itu apa namanya rambu-rambunya ya, sehingga nanti diketahui oleh peserta didik dan orang tua begitu ya. Baik begitu. Ya. Kalau dari kita kan Oke, langsung baik. namanya aturan. Baik. Terima kasih. Betul. Oke. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih sama-sama Bu Hermin. Waalaikumsalam. Ya, oke, terima kasih Bu Hermin untuk masukannya yang sangat berharga sekali. Ya, ini sharing ya, sharing. Ini dari SMA ke SMK. Ini sudah jelas beda habitat ini. Iya. Nyebrang ya Pak. Nyebrang Bu. Kan, Nanti tidak apa-apa kan tapi saling. kan kita masih saling satu ini ya, satu ya SMA dan SMK. Satu Dikmen, ya. Satu Dikmen ya. Ya, terima kasih Bu Hermin. Salam kenal dari kita yang ada di Madura ya. Ini kan di Jakarta berarti. Tangerang Selatan. Tangerang itu masuk. Tangerang Selatan Pak, pinggir dia itu Bantennya di ujung lebih dekat ke Jakarta. Tapi bukan masuk Jakarta, gitu, tetap beda. Bukan. Tidak. Oke, terima kasih Bu Hermin. Oke, ini Bu Putri, ini sudah jam 11 kurang 10 menit. Saya pikir kita tidak usah buka pertanyaan lagi karena nanti terlalu mepet waktunya. Tadi saya janji di chat untuk Bu Putri linknya ya, link daftar hadir sekaligus nanti link untuk download sertifikat. Monggo Bu Putri sematkan atau ditulis di chat itu biar nanti teman-teman langsung bisa klik ke situ, bisa langsung download sertifikat masing-masing. Iya. Di chat daftar hadir sudah saya sematkan, Bapak sudah saya set, dan kemudian untuk link link materinya nanti saya sematkan di link YouTube SMKN 1 Pakong atau link YouTube saya Tri Putri Diana, begitu ya Bapak Ibu semua. Boleh, atau sekalian dicopas ke ini juga pun tidak apa-apa di chat itu, nanti biar teman-teman bisa, soalnya takutnya nanti masih nyarinya ruwet ke channel kita, nanti tidak ketemu atau bagaimana. Untuk kirim file, di share di situ sekalian. Jangan lupa ya, sertifikat sama daftar hadirnya langsung sekarang. Baik. Oke, terima kasih. Sertifikat langsung terkirim ke email ya Bapak Ibu, sertakan email yang sesuai. Iya, siap. Oke, terima kasih Bu Putri. Saya mohon maaf ini kalau tadi sempat ada kendala teknis karena kita ternyata login ke room yang berbeda. Jadi tadi itu ada sekitar 50 orang di room 1 dan Bu Putri ternyata eksis di room 2 sini. Jadi enggak nyambung tadi sampai selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menghadiri undangan kami untuk sharing ya. Ini sharing yang tidak menggurui, jadi kita sharing aja ilmu pengetahuan, terutama sama Bu Putri sebagai JGP Angkatan 10 ya Bu Putri ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Saya tidak bisa menyimpulkan karena Sumantiplo sebagai MC sebenarnya. Jadi monggo Bu Putri untuk kata-kata terakhirnya. Kesimpulannya. Kata-kata terakhir saya jangan kata-kata terakhir nanti dikira. Iya. Kata-kata hari ini saja Pak, jangan kata-kata terakhir. Hari ini Bu Putri.
kata-kata terakhir untuk kegiatan hari ini ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan keberkahan. Amin. 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 Saya akan mengakhiri presentasi saya dengan menukil kutipan dari Abigail Van Buren. Indeks terbaik untuk karakter seseorang adalah bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa berbuat baik padanya, dan bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa melawan. Pergi ke pasar lewat jalan raya, sampai di sana membeli ikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama Pak. Belum diakhiri, Foto monggo bersama foto Pak Andi. bersama Putri ya, Bu Putri. Oh ya, foto Ya, bersama Pak. Bapak Ibu yang masih ada di sini bisa dinyalakan kameranya ya. Monggo Bisa kita foto yang sama-sama untuk kamera. dokumentasi. Mari dinyalakan semua kameranya. Bu Putri yang screenshot ya di halaman ini, kayaknya ada 2 halaman, masih tersisa 2 halaman. Ya, Pak silakan. Andi aja Pak, Pak Andi Pak. Hah, saya. Oh ya. Ya, oke. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, oke, sebentar. Tunggu. Oke, sekarang kita ke halaman berikutnya. Oke, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kalau kita sendiri. Terima kasih semuanya. Silakan Terima Bapak Ibu kasih. yang ada acara, monggo bisa meninggalkan. Monggo, sampai ketemu di lain kesempatan Silakan di Bapak link Ibu. ya. Terima kasih. Di link, di chat, Iya. di chat. Silakan cek di link daftar Upload hadir dan sertifikat. materinya sudah Pak Hadir.